Bismillah, kita akan lanjut ke ciri-ciri sihir yang dihirup ya. Sebelum kita lanjut, apabila ada ciri-ciri yang telah saya sebutkan, saya ulangi, silahkan bisa Bapak Ibu untuk melakukan ruqyah mandiri ya. Bisa tahapan yang paling sederhana adalah membuat air ruqyah. Ya, nanti mungkin saya pun bikin videonya ya, padahal udah banyak cara tutorial membuat air ruqyah. Cukup sederhana, siapkan air, kemudian niatkan untuk menjadi penyembuh dari segala macam penyakit, baik itu medis, non medis, sihir, ain, hasan. Kemudian bacakan surat-surat yang dihafal, Fatihah, Falaq, An-Nas, ayat kursi, atau bisa diulang-ulang, misalkan Fatihahnya 3 kali, Falaqnya 3 kali, An-Nas yang 3 kali. Setelah setiap selesai, misalkan waladhdallin, amin, terus tiupkan, bacakan lagi Al-Fatihah, waladhdallin, tiupkan lagi. Begitupun Falaq, An-Nas, ayat kursi ya. Setelah itu ibu bisa minum airnya, bapak bisa minum airnya. Air itu bisa digunakan disemprot-semprot ya, semprot ke ruangan ya, atau bisa ke baju-baju pakaian juga ya. Atau kalau pengen lengkapnya sebenarnya kita punya ada juga ya buku ruqyah ya, ada ayat-ayat ruqyah, kita punya juga menyediakan kalau pengen secara komplit ayat-ayat apa aja sih untuk dibacakan untuk media air ruqyah itu ada. Oke, kita lanjut ya. Iya, ruqyah mandiri itu air ya. Ada juga ruqyah yang level 1, lihat di video sebelumnya ada ruqyah mandiri. Kita bisa level 2 kita belum buat ya, tapi lanjut ciri-ciri sihir yang diminum. Ciri-ciri sihir yang dihirup ya, mohon maaf, ini yang ketiga. Pertama adalah ciri-cirinya selalu sakit kepala, bisa migrain ya, sakit kepala sebelah atau vertigo. Kemudian nomor 2, secara medis memiliki gangguan pada hidung dan alat pernapasan ya, alat pernapasannya terganggu. Masalah ini tidak bisa sembuh secara medis karena bukan medis ya. Atau asma dan gatal pada tenggorokan. Kemudian nomor 3, menyukai wangi-wangian tertentu dan tidak menyukai sama sekali setelah ada keluhan. Ya, tadi tiba-tiba suka bau apa, bau mawar kah, atau bau melati kah. Nomor 4, sering mencium bau wangi-wangian tertentu tanpa mengetahui sumbernya gitu kan. Bau apa nih wangian, tapi nggak ada. Bau melati tapi nggak ada di gitu penciumannya itu, tiba-tiba seperti itu ya. Setelah mencium bau wangi-wangian tersebut, dia merasa senang atau merasa sesak di dada dan emosional. Ada yang kayak gitu. Setelah ada bau kemenyan misalkan langsung marah-marah atau merasa senang kayak gembira gitu, ada yang seperti itu. Nomor 5, kadang merasa sakit dengan sebab bau-bauan tanpa ada sebab tertentu. Nomor 6, sinus ya, sembuh sebentar lalu kambuh lagi ya, sinus. Situ. Antum yang mungkin sinusnya belum sembuh ya, takutnya itu ada sihir ya, yang media yang dihirup, cobalah lakukan terapi Al-Quran. Kemudian nomor 7, terganggunya daya penciuman ya. Nggak bisa cium kayak zamannya corona mungkin ya. Kemudian suasana kejiwaan yang selalu gelisah ya. Ini gelisah ini memang waswas syaitan ya. Kalau gelisah lagi dikejar-kejar hutang itu beda cerita. Ini nggak ada masalah, nggak ada apa, gelisah nggak jelas ya. Kalau yang akut kemungkinan susah tidur juga nanti. Barusan tadi ada yang konsul juga ya, ibu saya gelisah katanya Ustaz. Ya itu cobalah dengan terapi ruqyah syariah. Bahkan tadi dia bilang kalau malam itu seperti ada orang yang datang yang ngajak dia. Seperti itu. Makanya saya bilang udah bikin jadwal aja, bawa ke sini kita terapi Al-Qur'an. Kemudian nomor 8, nomor 9 sekarang pelupa ya. Pelupa nomor 10, belakang kepala sakit dari sini, sering sakit. Kemudian dahi terasa berat ya. Nomor 12, kadang terjadi mimisan. Nah ini mimisan tiba-tiba ya. Ini saya bahas tentang ciri-ciri sihir yang dihirup ya. Nanti ada bagian juga tentang bab ain, nanti ada juga tentang cara penanganan yang mudah-mudahan, doakan aja mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi hati-hati, ingat ya, ini pesan saya, jangan salah berobat ya.
carilah ruqyah syariah. Jangan sampai antum menemukan ciri-ciri seperti ini, kemudian antum salah berobat ke orang pintar, dikasih mantra-mantra, kasih amalan nggak jelas, ya suruh ini, suruh itu, itu nambah parah nantinya gitu kan. Udah jatuh ketiban tangga, ya selamat di mulut harimau, malah ke mulut buaya nantinya gitu bahasanya. Ya, makanya nanti pun saya akan bikin video ciri-ciri dukun, ya ciri-ciri dukun apa aja, seperti apa kita harus mengetahui ya, karena kalau orang sakit itu apapun dia lakukan yang penting dia sembuh gitu kan, walaupun kesyirikan. Nah, mudah-mudahan kita terlindung dari hal semacam itu gitu. Barakallahu fiik.